27 izin memperkenalkan diri. Nama saya Febi Firade Fadila, NPM 22130410005. Saya Eka Kurniati, NPM 22130411019. Saya Safira Sabila, NPM 22130411024. Saya Dewi Sundari dengan NPM 22130411028. Saya Fisna Fatia Aziza, 2213041029. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Milih Bahan Simakar yang Menarik Perhatian. Ini saya akan menyampaikan materi duolog dan dialog. Sebagai lawan dari duolog merupakan suatu situasi kelompok dua orang atau kelompok kecil yang masing-masing memperoleh giliran berbicara. Tidak seorang pun yang menyimaknya kita dapat menemui contoh-contoh duolog seperti sekolah, gereja, masjid, dan pemerintahan. Menurut pendapat Kaplan, suatu dialog dapat dibandingkan secara baik dengan dua perangkat televisi. Nah, sedangkan pengertian dialog yaitu dialog yang sejati penyimak kepada orang lain seperti halnya pada diri sendiri. Dialog menuntut atau ancaman pendekatan terbuka menyimak sangat penting dan berguna bagi hubungan-hubungan antar pribadi yang bermakna. Kegunaan dialog ini sangat terasa dalam kehidupan modern. Dalam dialog ini dibutuhkan benar-benar keterampilan dalam berbicara dan keterampilan menyimak yang bermutu tinggi. Nah, yang kedua yaitu hakikat perhatian. Di sini perlu kita camkan bahwa menyimak ialah suatu penerimaan yang aktif terhadap informasi secara lisan. Kalau menyimak merupakan suatu tindakan efektif atau perbuatan fakultatif, perhatian, perilaku selektif, atau kelakuan terpilih. Nah, contohnya seperti pada suatu ketika kita memilih untuk menyimak lagu-lagu Rinto Harahap pada waktu senggang. Demikian dapat kita simpulkan bahwa perhatian adalah suatu proses penyelesaian dari berbagai ragam stimulasi sebuah stimulus yang penting bagi seorang pada saat tertentu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa perhatian bersinonim dengan persepsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada seorang pakar yang menyarankan bahwa konsep perhatian itu mencakup berbagai faktor. Antara lain, yang pertama, konsentrasi mental. Mengkonsentrasikan diri pada tugas mental dan mencakup masukan stimulus yang akan berbaur dengan performansi atau penampilan. Seperti halnya pada saat kita belajar di perpustakaan, pasti akan ada himbauan supaya tidak berisik atau tidak membunyikan bunyi-bunyi yang tidak perlu. Yang kedua, kewaspadaan, melihat jam atau waktu, walaupun sebenarnya tidak terjadi apa-apa, sama halnya dengan polisi lalu lintas yang harus siap bertugas, walaupun di jalanan tidak ada kendaraan atau orang berjalan. Biar sepi, polisi siap berdiri di persimpangan jalan. Kemudian yang ketiga, selektivitas. Mampu memilih, menerima beberapa pesan sekaligus, serentak, dan menyeleksi satu saja untuk diterima dan diberi jawaban. Seperti halnya pada sebuah pesta, para pelayan menawarkan berbagai minuman dan atraksi kepada kita. Kemudian mencari dan memeriksa. Memburu suatu tanda tertentu di antara seperangkat tanda-tanda seperti halnya dalam mengidentifikasi tema sepenggal musik atau pesan dalam suatu ceramah atau khotbah. Lalu, aktif dan giat, selalu siap sedia, terus siaga menjawab apa saja yang akan muncul, memberi responsi terhadap segala ucapan seperti pada saat seseorang berkata, "Para hadirin yang terhormat, kami meminta perhatian Anda bahwa Bapak Menteri yang kita nantikan telah datang dan akan memberikan ceramah sebentar lagi."
Lalu yang terakhir, penataan diri. Menata atau mempersiapkan diri baik-baik untuk memberikan reaksi atau sambutan dengan cara tertentu, baik secara mental maupun secara fisik. Seperti halnya dalam suatu perdebatan atau pada panggung pembuatan film. Selanjutnya ada teori-teori perhatian. Yang pertama ada teori seleksi responsi. Teori ini adalah buah pemikiran dari Anthony Deutsch dan Diana Deutsch. Dalam teori ini, seleksi dikaitkan langsung dengan kepentingan stimulus. Semakin penting suatu stimulus kepada penerima, semakin kuat pula reaksinya. Dan kekuatan reaksi terhadap suatu stimulus menentukan seleksi. Contohnya, pada sewaktu-waktu, ada 3 orang serentak berteriak kepada saya. Masing-masing berteriak, kucing, rumah, dan pira. Saya akan memberi pada kata pira, karena itu yang paling relevan dan penting bagi saya. Ya maklumlah nama saya adalah Pira. Terus yang kedua ada teori saringan. Teori ini dikembangkan oleh Donald Board. Informasi memasuki sistem melalui sejumlah saluran paralel. Informasi itu disimpan dalam waktu terbatas di dalam sebagian ingatan yang dikenal dengan bank ingatan jangka pendek. Lalu yang ketiga ada teori seleksi masukan. Teori ini dikembangkan oleh Anne M. Treisman. Menurut Treisman, perhatian itu lebih dari sekedar proses penyeleksian dan mengarahkan informasi yang berikutnya ke dalam bank-bank ingatan yang beraneka ragam atau mekanisme yang diusulkan oleh Bordbin. Perhatian dalam komunikasi. Kita hendaknya menyadari bahwa komunikasi lisan yang tepat guna bergantung pada pengiriman, penerimaan, dan tanggapan atau sambutan terhadap pesan lisan. Dan tumbuhlah pertanyaan di dalam hati kita, pada saat-saat tertentu berapa banyak stimuluskah sebenarnya tersedia pada sistem panca indera kita. Sebagai contoh, mari kita bayangkan bahwa kita sedang berada di lapangan sepak bola atau sedang berada di stadion saat kita sedang menonton pertandingan sepak bola. Kita berada di tengah-tengah ratusan atau bahkan ribuan orang. Mereka berteriak-teriak menyanyikan lagu kebanggaan mereka, serta mereka dan para pedagang makanan yang berlalu lalang di hadapan kita. Stimulus di hadapan kita pada saat itu seolah-olah tidak terbatas. Mari kita simpulkan, jadi ada berapa stimulus yang dapat kita tangkap. Ada pakar yang menyatakan bahwa kita dapat menangkap 7 atau bahkan 2 lebih, atau bahkan kurang lebih dari 2, atau bahkan lebih dari 2. Walaupun tidak dikatakan dengan tegas, otak kita takkan sanggup untuk menerima segala stimulus yang terjadi di depan mata kita secara langsung. Jumlah stimulus yang kita coba menaruh perhatian atasnya jelas mempengaruhi taruh perhatian yang dapat kita berikan kepada salah satu stimulus saja. Menentukan perhatian pertama itu memang mungkin, namun hal itu sangat sekali tidak otomatis mengakibatkan penyimakan yang baik. Seperti itu, jumlah stimulus yang dapat kita perhatikan mempengaruhi jumlah waktu yang kita pergunakan untuk memperhatikan salah satu di antaranya. Kita hidup bermasyarakat,
kita tidak dapat memikirkan diri sendiri saja. Kita harus memperhatikan sekeliling kita atau lingkungan sekitar kita, walaupun pada akhirnya tetap bertujuan untuk diri kita sendiri. Contoh bahwa kita mampu memilih apa yang akan kita perhatikan, yaitu pada saat kita menutup diri dari segala gangguan dan tinggal sendirian dengan pikiran, gagasan, atau bahkan renungan kita sendiri. Contoh kedua adalah perhatian wajib. Perhatian wajib ini adalah sebagai contoh, kita contohkan seorang siswa yang sedang belajar wajib memberi perhatian kepada mata pelajaran fisika atau kimia. Walaupun dia tidak suka terhadap pelajaran tersebut, namun kalau perhatian tidak dipaksakan, akibatnya maka nilai seorang siswa itu akan di bawah rata-rata daripada temannya, seperti itu. Contoh, ada sejumlah bahan simakan yang kita pilih untuk diperlihatkan, dan ada pula saatnya kita harus memperhatikan pembicaraan seseorang karena diwajibkan oleh keadaan. Pembicara harus berupaya sedemikian rupa sehingga para penyimaknya tidak merasa bahwa mereka harus memberi perhatian karena paksaan, seperti itu, tetapi karena kerelaan, jadi harus menarik perhatian, seperti itu. Faktor pengaruh perhatian menyimak. Keterampilan menyimak yang baik sangat penting bagi komunikasi lisan yang efektif. Kita perlu memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor yang harus dapat kita pahami yaitu pertama, faktor pengalaman. Pengalaman yang dimaksud dapat berasal dari pendengar atau dari pembicara tersebut. Yang kedua adalah faktor pembawaan. Orang yang pembawaan baik dapat menyesuaikan diri pada situasi dan kondisi, sedangkan orang yang berpembawaan jelek justru mereka sebaliknya, seperti itu. Yang ketiga ada faktor sikap. Sikap terbuka memang sangat dibutuhkan ya dalam kegiatan menyimak. Jika sikap atau sifat pembicara tersebut tidak baik, maka kami para pembaca kurang menyukai itu. Keempat adalah faktor motivasi. Dorongan atau alasan sangat menentukan besar atau tidaknya perhatian seseorang untuk menyimak ceramah, kuliah, khotbah, atau pembicaraan yang dibawakan oleh seseorang pembicara. Yang terakhir adalah 5, faktor jenis kelamin. Minat dan perhatian wanita dan pria memperlihatkan perbedaan, walau sebenarnya tidak dapat disangkal adanya persamaan. Oke, lalu yang selanjutnya adalah mengapa kita menyimak. Yang pertama adalah menyimak demi kenikmatan. Di kehidupan sehari-hari, banyak sekali bahan simakan yang dapat memberikan kesenangan, kegembiraan, serta kenikmatan kepada kita. Contohnya ketika kita bisa tertawa terpingkal-pingkal ketika menyimak monolog ataupun dialog saat menonton TV. Lalu yang kedua adalah menyimak pemahaman. Menyimak pemahaman adalah pemetikan tema atau pesan tertentu atas apapun yang kita simak. Dan yang terakhir adalah menyimak demi penilaian. Jenis menyimak ini kita selaku penyimak harus mampu memberikan penilaian, pendapat, keputusan, dan komentar yang kritis terhadap materi yang disampaikan. Bahan simakan yang menarik perhatian. Dari apa yang disampaikan teman-teman saya, dapat kita petik butir-butir pokok yang berkaitan dengan upaya pembuatan bahan simakan yang menarik perhatian, yaitu 1. Butir pertama, tema harus up to date. Yang dimaksud up to date adalah terbaru dan menarik perhatian. Butir kedua adalah tema harus terarah dan sederhana, agar si penyimak tidak bosan atas materi yang kita sampaikan. Lalu, butir ketiga adalah tema dapat menambah pemahaman dan pengalaman si penyimak. Butir keempat adalah tema bersifat sugestif dan evaluatif. Tema yang dibawakan harus dirangkai sedemikian rupa agar si penyimak dapat memberikan penilaian dengan tepat atau tidaknya apa yang kita sampaikan.
Butir kelima adalah tema bersifat motivasi. Butir keenam adalah pembicara harus menghibur agar suasana tidak canggung. Butir ketujuh adalah bahasanya harus sederhana dan dapat dimengerti. Dan yang terakhir adalah butir kedelapan, komunikasi dua arah. Contohnya ketika kita berceramah, kita mampu memberikan kesempatan untuk bertanya ataupun mengemukakan pendapat pada si penyimak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami memohon ampun.